Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama dengan Kepala Sekolah SMK Kelakah Kabupaten Lumajang, Bapak DRS Widodo Sudarno MM. Saya selaku calon guru penggerak angkatan 5 akan melakukan wawancara terkait dengan pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti ada panduan pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kepala Sekolah. Kemudian semoga responnya bisa membuat kami CGP belajar bagaimana memutuskan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah menjadi pengalaman oleh Kepala Sekolah. Mohon maaf Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, yaitu terkait dengan bagaimana Bapak memutuskan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan dilema. Dilema itu kalau ada masalah, satu benar, yang satunya juga benar. Itu bagaimana menjelaskan? Pertanyaan seperti ini. Bagaimana Bapak yang pertama itu mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema. Dilema itu ya sama-sama benar. Dan bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang benar salah, atau kalau diistilahkan di sini itu bujukan moral. Bagaimana Bapak membedakan? Oke, terima kasih Pak Fatoni. Jadi dalam hal ini, istilah ini Pak ya, sebenarnya menurut saya ini istilah baru ya. Tetapi permasalahan ini sudah ada sejak dulu. Jadi apa yang dinamakan dilema etika atau bujukan moral ini istilah baru, mungkin muncul di dalam calon guru penggerak. Ya. Jadi begini Pak, untuk mengidentifikasi kasus ya, dilema etika ini dikatakan benar vs benar. Ya. Jadi benar vs benar ini artinya secara moral itu benar, tetapi juga bertentangan. Ya, ini cukup sulit nanti untuk ya, artinya itu di dalam memutuskan ya, keputusan yang bijak itu bagaimana nanti ada sendiri. Sementara untuk bujukan moral ini adalah benar vs salah. Nah, kalau dalam hal ini itu keputusannya jelas benar atau salah. Jadi itu Pak, identifikasi termasuk atau terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Terima kasih. Artinya kasus ini sebenarnya istilah baru, tapi pelaksanaan atau konflik yang ada model seperti ini sudah lama. Terus kelanjutannya bagaimana Bapak menyelesaikan masalah apabila itu bentuknya yaitu dilema etika atau sama-sama benar? Oke. Jadi dalam hal ini Pak, untuk apa ya Pak, mengambil keputusan ya Pak, pengambilan keputusan di sekolah ini ada beberapa nilai kebajikan yang harus kita pilah-pilah Pak. Ya, pertama adalah individu dengan kelompok. Ya, ini harus kita kita bedakan mana kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Kemudian juga bisa rasa keadilan dengan kasihan. Ya. Kemudian mungkin kebenaran dengan kesetiaan. Ini walaupun sama ya, tetapi kalau kita dalami itu nantinya berbeda. Gitu Pak. Kasusnya sudah terlihat, jadi ada beberapa kasus yang sering berbenturan nanti Pak. Individu lawan kelompok, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian ada kejujuran lawan kasihan. Namun beberapa kasus saya yakin sudah sering ditemui, terutama yang model kejujuran dengan kasihan. Rata-rata kan di sekolah kita sering juga kita nemui anak itu secara aturan kejujuran itu harusnya sudah keluar gitu. Tapi karena kasihan keluarganya, kemudian dia merupakan harapan satu-satunya keluarga, Bapak sering sekali memberikan kesempatan anak ini untuk tetap lanjut sekolah.
Nah, seperti itu modelnya. Iya, Nah, iya. langkah-langkah prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk memutuskan hal yang seperti ini? Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur ya Pak ya yang kita ambil dalam selama inilah katakanlah begitu. Yang pertama kita ini harus mengenali dulu lah. Ya. Kita mengenali, kemudian apa ya menentukan gitu loh siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta kan gitu Pak ya. Kemudian apa ya? Kemudian yang terakhir lah katakanlah itu harus membuat suatu keputusan. Jadi intinya begitu. Jadi setelah keputusan nanti dilihat lagi apa keputusan itu efektif apa enggak. Nah, ya, jadi setelah nanti keputusan ini sudah sudah ditentukan, ya baru nanti kita evaluasi ya gitu Pak untuk kedepannya. Oke, tadi sudah disebutkan langkah-langkahnya. Menurut Bapak yang sudah sangat pengalaman untuk memeriksa hal seperti ini atau memutuskan hal seperti ini, langkah efektif apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan dilema etika seperti itu? Ya. Jadi agar supaya keputusan ini bisa menghasilkan yang terbaik, kemudian bisa berjalan dengan efektif, yang pertama kita harus duduk bersama Pak. Ya, jadi di situ ada mitra kerja, kemudian ada Bapak Ibu guru, ada guru BPBK dan lain sebagainya. Ini sangat menentukan untuk menentukan suatu keputusan agar supaya tidak berdele-dele, artinya itu bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dan berjalan efektif. Gitu Pak. Berarti dikumpulkan yang punya kepentingan, kita musyawarahkan gitu. Ya, gitu Pak. Kemudian kira-kira adakah tantangan atau hambatan ketika Bapak memutuskan masalah seperti itu? Jadi tantangannya pasti ada. Mengapa? Karena nanti keputusan yang kita dok ya Pak ya, yang kita putuskan itu belum tentu diterima semua orang. Ya, bisa diterima semua orang. Ya, itu baik itu individu maupun kelompok. Nah, sehingga dalam hal ini ya tantangan yang ada ini terutama jika orang-orang ini itu mementingkan egonya sendiri. Ya, sulit untuk diajak komunikasi, berdiskusi, tidak bisa menerima pendapat orang lain. Nah, ini adalah tantangan tersendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian apakah Bapak punya jadwal misalnya aturan tertentu yang Bapak tetapkan kalau masalah ini kita rapatnya kapan ataukah Bapak fleksibel saja? Jadi selama ini kita menyelesaikan mengambil suatu keputusan ini itu tidak menggunakan jadwal. Tetapi ke depan alangkah baiknya jika ada jadwal yang sudah terstruktur sehingga bisa diagendakan setiap hari apa, bulan apa itu bisa ada masalah dan tidak ada masalah itu bisa berdiskusi bersama-sama. Tapi selama ini itu ketika ada permasalahan, ketika ada suatu keputusan yang harus diambil, itu baru kita mengadakan rapat untuk menentukan suatu kebijakan. Kemudian kira-kira ada faktor apa yang kira-kira mempermudah Bapak memutuskan masalah yang bentuknya dilema etika gitu? Ya, jadi agar supaya bisa mudah dalam pengambilan keputusan, memang ada beberapa faktor yang harus kita ajak bicara Pak. Tadi sudah saya sampaikan, ada mitra kerja, ada teman sejawat, ada Bapak Ibu guru yang intern, mungkin yang ekstern juga begitu, ada orang tua wali murid, ada yang bersangkutan, siswa dan lain sebagainya. Ini sangat mempermudah dan membantu dalam pengambilan suatu keputusan. Terakhir Pak, kira-kira dari pengalaman Bapak yang sangat banyak ini ketika memutuskan masalah-masalah seperti itu, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita petik sebagai CGP? Jadi begini Pak, untuk pembelajaran ya, agar supaya dapat dipetik dari pengalaman apa yang selama ini yang selama ini ada dilema etika, itu adalah keputusan yang tepat ya dan yang bijak itu sangat berpengaruh. Jadi keputusan ini sangat berpengaruh. Ketika keputusannya bagus, baik, maka sangat berpengaruh dalam hal kemajuan pendidikan. Ya. Jadi intinya adalah
mari kita wujudkan Merdeka Belajar agar supaya tidak terjadi kasus-kasus dilema ini kan. Terima kasih atas wawancara yang diberikan oleh Bapak DRS Widodiono selaku Kepala SMK Negeri Bakah Kabupaten Lumajang yang membantu kami CGP untuk memahami bagaimana memutuskan masalah terutama yang berkaitan dengan dilema etika, di mana memang tidak mudah untuk memutuskan karena yang disandingkan, yang dilawankan itu kasus yang sama-sama benar. Seperti yang kita baru-baru ini laksanakan Pak, ya, terkait beberapa siswa yang kalau aturan itu sudah layak keluar, tapi karena ada ini sekolah sebagai institusi moral itu juga memikirkan masa depan anak, kita perlu untuk meninjau kembali keputusan sehingga kemarin diputuskan ada anak yang diberikan kesempatan untuk tetap sekolah tapi dengan pemantauan yang serius. Terima kasih atas bantuannya, semoga apa yang kita diskusikan bisa memberikan manfaat baik bagi saya maupun bagi pemirsa yang menonton tayangan ini. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sukses Pak